Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas karunia sehat walafiat sehingga pada pagi hari ini masih diberikan nafas dan bisa kembali melanjutkan puasa dan juga kita melaksanakan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Semoga sholat kita, puasa kita dan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bahwa para ulama mengatakan Ramadan adalah madrasatul hayah. Ramadan adalah madrasah kehidupan. Karena pada bulan Ramadan dan kita melaksanakan puasa, di situ banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran-pelajaran yang itu akan menjadi landasan buat kehidupan di masa-masa yang akan datang. Maka 9 bulan atau 11 bulan kita diberikan karunia hidup pada bulan Ramadan inilah akan menjadi ajang buat kita kaum muslimin untuk memperbaiki diri, untuk servis, tune up agar menjalani kehidupan yang akan datang itu akan bisa lebih baik lagi. Bulan puasa atau ketika kita berpuasa, sebenarnya setelah kita pulang dari sini mungkin ya, masuk ke kamar mandi, minum di situ kan, mungkin orang tidak ada yang tahu. Atau kita pulang ke rumah sendirian di rumah, kalau yang bujangan kos-kosan pulang, makan, keluar nanti dengan gayanya puasa keluar. Atau pergi jauh kemana ya, tidak ada kawan-kawan yang lihat, tetangga yang menyaksikan, masuk ke rumah makan dan tidak ada rasa bersalah, bisa jadi begitu. Tapi kalau alhamdulillah ya, insya Allah lah yang hadir pada pagi hari ini di sini dan banyak kaum muslimin tidak melakukan itu. Walaupun ada juga yang seperti itu, berangkat dari rumah, sahur, kemudian berangkat kerja, naik motor atau naik mobil, sampai di kantor, makan, rokok, dan sebagainya. Pokoknya kebiasaan orang-orang yang tidak berpuasa. Ada juga, tapi kebanyakan tidak seperti itu. Artinya, ini adalah sebuah pelajaran buat kita. Sesungguhnya, kenapa kita tidak lakukan itu? Kenapa kita tidak berbuka di saat-saat yang memang diwajibkan kita untuk menahan diri dari makan, minum, dan sebagainya. Ini kan seharusnya melahirkan sikap pada setiap orang yang berpuasa. Dan kita 30 hari kita ditempa, kalau harinya 30, 29 hari minimal kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ini. Melahirkan sikap muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita bisa seperti itu, ya. Kita kemana mau berbuka, aduh, saya kan lagi puasa, merasa seperti itu. Mau minum, merasa saya berpuasa. Artinya apa? Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya, Allah mendengar apa yang saya ucapkan. Ya. Jadi sikap muraqabah ini harusnya lahir dari seorang yang berpuasa selama 29 hari. Dan ini seharusnya bisa kita lakukan terus. Bukan hanya ketika berpuasa, ketika kita bersikap, bertindak, bertanduk dalam saat-saat yang lain, ketika malam hari, ketika nanti setelah selesai dari puasa. Kalau sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada dan itu lahir dalam setiap jiwa seorang muslim, maka insya Allah kehidupan sosial kita,
kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu akan menjadi baik. Dan insya Allah negara ini akan menjadi baik kalau sikap muraqabah ada dalam diri setiap manusia. Bayangkan kalau kita mau kemana merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau bicara merasa didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau berbuat apa saja merasa diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah, hidup kita ini akan menjadi hidup yang baik. Ya, dalam tata kelola pemerintahan misalnya, atau dalam tata kelola sebuah perusahaan. Ketika sikap-sikap ini ada dalam diri seorang muslim, maka insya Allah tidak akan terjadi korupsi, tidak akan terjadi melanggar aturan-aturan. Ya. Ketika orang merasa bahwa saya ambil uang ini, Allah tahu, kanan kiri saya ada malaikat yang mencatat. Allah mengetahui, walaupun atasan saya tidak tahu. Mengambil bisa saja, catatannya 200.000 ya, tetapi ternyata yang dibayarkan kurang daripada itu. Kwitansinya 300.000 ya. Tapi ini bayarkan paling mungkin 100 atau 150.000. Mungkin saja itu terjadi. Dan mungkin orang tidak tahu, atasannya tidak tahu. Tapi Allah apa tidak tahu? Allah pasti tahu. Nah, kalau sikap-sikap seperti ini ada dalam diri kita, insya Allah ya, negara ini akan menjadi negara yang bersih dari apa? Dari korupsi dan nepotisme. Maka keuangan-keuangan di perusahaan-perusahaan, keuangan-keuangan di lembaga-lembaga baik pendidikan maupun komersial itu akan menjadi baik. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sikap seperti ini adalah tingkatan yang tertinggi dalam kehidupan beragama kita. Maka Rasulullah SAW suatu ketika pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang putih, rambutnya yang putih, tubuhnya hitam, rambutnya bersih kulitnya. Tapi tidak ada bekas pada dia sedang perjalanan. Ini orang asing, tapi kondisinya rapi. Kemudian dia bertanya, wahai Muhammad, apa arti Islam? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dengan rukun Islam yang 5 yang kita ketahui. Kemudian ditanya tentang iman, apa itu iman? Kemudian kata Rasulullah SAW, bal mas'ulu bi'alami minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih baik daripada orang yang bertanya. Ternyata dia adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Kalau iman tadi, Islam tadi adalah sikap pada tingkah laku yang nyata, perbuatan. Kemudian iman itu ada pada keyakinan dalam hati. Ya, al-imanu apa? Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian iqamis shalah, kemudian ita'iz zakah, kemudian shaum Ramadan, kemudian hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi semuanya pada hal-hal yang fisik, yang nyata, yang kelihatan. Salat, zakat, puasa, kemudian melaksanakan haji. Kemudian ketika bicara tentang iman adalah antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kaitannya dengan hati, ya. Yang terakhir tadi sudah fisik nyata, kemudian hati. Yang terakhir adalah lebih daripada itu. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Allah tidak melihat engkau, sesungguhnya kalau engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi ini sikap tertinggi dalam kehidupan beragama kita. Maka ada seorang Badui bertanya bahwa saya sudah beriman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum beriman. Walakin kunu aslamna. Katakanlah kami telah menjadi orang Islam, baru Islam saja.
Nah, kita lihat pada diri kita. Apakah perbuatan kita ini hanya pada sikap yang nyata saja, ya, sholat, puasa, zakat, tapi imannya belum ada, berarti kita baru menjadi orang Islam. Tapi kalau sudah tertanam dalam diri kita, yakin betul kita melaksanakan puasa, yakin betul kita melaksanakan sholat dan sebagainya, berarti baru iman. Ya, iman. Yang singkat yang kedua adalah iman. Namun ketika kita bersikap di depan orang, di belakang orang, di tempat terang, di tempat gelap, di depan kawan, dimanapun, sama saja, kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbuat baik dan melakukan sikap-sikap yang baik, berarti kita pada tingkatan yang ketiga, yaitu al-ihsan. Itu kita merasa dimanapun berada, bahwa kita dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sikap ihsan ini lahir bisa melalui puasa yang kita jalankan. Nah, ini kalau ini ada dalam diri kita, subhanallah, ya. Dimanapun, di dalam kegelapan, kita ingat, ya Allah, yang menciptakan kegelapan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah akan mengetahui kita. Di dalam kesendirian, yang menciptakan kesendirian adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sikap-sikap itu akan lahir dalam setiap keadaan dan setiap kondisi. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali sikap-sikap ihsan yang telah ditunjukkan oleh ulama salafun saleh terdahulu, di mana ada seorang yang namanya Nuh ibn Maryam. Saya belum tahu ceritanya kenapa Nuh ibn Maryam. Ya, Nuh anaknya Maryam. Harusnya Nuh nisbatnya kepada laki-laki kan? Ini nisbatnya kepada perempuan. Saya belum tahu kenapa Nuh ibn Maryam. Tapi itulah namanya Nuh ibn Maryam. Nuh ibnu Maryam adalah seorang yang kaya raya, orang yang kedudukannya tinggi di kehidupan sosial masyarakatnya, kemudian juga dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Nuh bin Maryam punya anak perempuan, cantik jelita, ya pasti dia anak saudagar kaya, berarti memiliki strata sosial yang tinggi pula. Cantik, kaya, dan memiliki strata sosial yang tinggi. Nah, mereka punya budak namanya Mubarak. Kemudian satu ketika mereka memiliki kebun kurma, dan Nuh ini memerintahkan kepada Mubarak untuk menunggui kebun, bukan kurma ya, kebun anggur. Mubarak, pergilah engkau ke kebun saya di sana, tungguin di sana sampai panen. Jangan kamu pulang sebelum kita memanen anggur tersebut. Maka berangkatlah Mubarak ke tempat kebun yang sudah diperintahkan oleh tuannya tersebut. Sampai di sana dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya, laksanakan perintah tersebut. Kemudian selama beberapa bulan kemudian, Nuh ingin menengok kebunnya tersebut. Datang dan sampai di kebunnya. Lalu dia duduk di tempat yang istirahat, tempat yang ada ada naungannya. Wahai Mubarak, ambilkan saya anggur. Maka dia ambil anggur dan dimakan. Kok anggurnya asam ya? Kecut, kalau bahasa sini kita apa, asam ya, kalau orang Jawa biasanya bilang kecut ya, asam lah pokoknya, dimakan asam. Ambilkan lagi yang lain, makan asam lagi, lalu minta lain lagi, tolong ambilkan yang lain lagi, dikasih asam lagi. Mubarak, saya minta anggur yang manis, kenapa kamu kasih anggur yang asam terus? Marah dia akhirnya. Diminta suruh ambil yang manis, dapatnya asam lagi. Datang lagi asam lagi, datang lagi asam lagi. Maka marahlah dia. Kata Mubarak, wahai tuanku, sesungguhnya sejak engkau memerintahkan aku untuk mengurus kebun ini, maka
saya tidak pernah sekalipun ya mencicipi buah anggur milik engkau. Satu pun saya tidak pernah melihat. Maka saya tidak tahu mana yang manis, mana yang asam. Tertegun dia. Subhanallah. Lahir dari apa? Lahir dari sikap muraqabatullah. Merasa ada tuannya, tidak ada tuannya, dia diamanatkan oleh tuannya untuk bekerja sebaik-baiknya. Maka satu biji pun tidak pernah dia makan. Maka si tuan ini tertegun. Masya Allah, ini orang hebat sekali. Kemudian, ini orang berarti orang baik nih. Wahai Mubarak, saya akan mengawinkan anak perempuan saya. Saya ingin musyawarah kepada engkau, dengan engkau. Sebaiknya saya kawinkan dengan siapa nih anak saya ini? Kata Mubarak, sesungguhnya orang-orang Yahudi ketika akan menikahkan anaknya, anak perempuannya, maka dia akan memilih orang yang memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kedudukan yang tinggi. Orang-orang Nasrani ketika akan menikahkan anaknya, maka dia akan mencari orang yang paling cantik, orang yang paling ganteng dari sisi perawakannya, kegantengannya dan cantiknya. Dan orang-orang Majusi ketika akan menikahkan anaknya, maka dengan orang yang kaya. Datang Islam, maka dilihat dari agamanya. Kalau begitu, kata Nuh bin Maryam, dengan siapa saya nikahkan anak saya? Ini tidak ada orang yang lebih baik daripada Mubarak ini. Ya. Maka kalau begitu, sudah. Wahai Mubarak, hari ini kamu saya bebaskan. Dibebaskan oleh tuannya, subhanallah. Karena membebaskan budak itu bukan perkara yang mudah ya, jamaah sekalian. Karena membebaskan budak itu kan saat itu harganya cukup tinggi. Untuk membeli budak itu harganya cukup tinggi. Makanya ketika ada pembebasan dosa oleh seorang muslim yang berbuat kesalahan, di antaranya yang paling tinggi adalah dengan membebaskan budak, raqabah ya. Itu raqabah, yaitu membebaskan budak. Salah satu itu pembebas dosa-dosa. Kenapa? Karena memang nilainya cukup tinggi membebaskan budak. Nah, ini dibebaskan langsung oleh Nuh ibn Ibrahim. Kenapa? Karena sikap raqabah tersebut. Dibebaskan dah Mubarak ini. Lalu dia sudah bebas dan tidak ada dari sisi keagamaan yang lebih baik dari dia menurut pandangannya. Maka kalau begitu, wahai Mubarak, anak saya, perempuan saya kawinkan dengan engkau. Subhanallah. Ya, dari sikap yang seperti itu, meninggalkan makan buah anggur yang mungkin kalau kita makan tidak lebih dari 2 kilo, 3 kilo. Subhanallah, mendapatkan anak yang cantik, kaya, dan memiliki status sosial yang tinggi. Subhanallah. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang cantik, kaya, dan status sosial. Di saat itu ceritanya adalah dia adalah orang paling cantik di kampungnya, mungkin ya, di kotanya saat itu. Kemudian hiduplah mereka berdua dan melahirkan seorang anak namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak lah yang hingga hari ini kita kenal ilmu yang luar biasa, tabi'in ya. Lahir seorang ulama besar yang hingga hari ini ilmunya kita dapatkan dari Abdullah ibn Mubarak, ulama besar. Inilah sikap dari apa? Sikap dari muraqabatullah azza wa jalla. Sikap merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Kemudian jamaah sekalian, kita lihat cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Kita semua tahu ya, di mana Nabi Yusuf adalah orang yang sangat tampan ya. Kemudian sampai akhirnya ceritanya dia dibuang dan dipungut menjadi seorang anak di satu kerajaan di Mesir. Lalu ada seorang perempuan yang menyukainya. Kemudian dia ingin untuk berzina dengan Nabi Yusuf, hingga satu ketika mereka terperangkap di dalam ruangan dan dikunci semua. Si Nabi Yusuf sebagai seorang manusia yang normal, kemudian
perempuannya juga sudah menginginkan Nabi Yusuf. Sudah wahamma biha wahammat bihi. Si laki-laki sudah ingin, perempuannya juga sudah ingin. Laula, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya terjadilah kata Nabi, kata perempuannya, saya sudah menyiapkan diriku untuk engkau, ya. Kemudian diajak, Nabi Yusuf tidak mau karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Larilah beliau dan ditarik oleh perempuan ini. Dan ketika tarik menarik itulah datang sang raja yang tidak lain adalah suami daripada perempuan tersebut. Nah, kenapa lahir seperti itu? Karena Nabi Yusuf merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut. Di saat itu, subhanallah, dia takut, tidak mau melaksanakan perbuatan tersebut. Apa yang terjadi? Kemudian Nabi Yusuf dipenjara, ya. Walaupun tahu bahwa yang salah adalah istrinya, tapi namanya penguasa, dia punya kekuasaan, agar tidak malu ya dipenjarakanlah Nabi Yusuf di dalam sel. Tapi kata Nabi Yusuf, asijnu ahabbu ilayya, bahwa penjara itu lebih baik buat saya. Subhanallah, dari sikap muraqabatullah tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabi Yusuf dengan perempuan ini, dan perempuan ini ya konon ceritanya belum pernah tersentuh sedikit pun oleh sang raja, dan nikahkan. Kenapa? Karena sikap dari muraqabatullah azza wa jalla. Subhanallah, meninggalkan yang haram, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Bukan hanya halal, dimiliki 100% oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mengatakan faqala inni akhafullah. Bahwa ketika ingin berbuat kebaikan, keburukan, maka mengatakan inni akhafullah. Kemudian orang-orang yang merasa di dalam kegelapan menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, kita juga mendengar tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua, di mana mereka ketika berada dalam gua tahu-tahu tertutup oleh batu yang besar dan tidak bisa keluar. Maka masing-masing menyebutkan amal kebaikan yang pernah dia lakukan, bukan untuk pamer, tapi ingin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dibukakan pintu tersebut. Yang pertama ya menyebutkan tentang bahwa dia sudah pernah memelihara seorang anak buahnya untuk memelihara kambing. Kemudian sampailah ceritanya bahwa kambing itu berbanyak dan diberikan semua kepada anak buahnya. Lalu dibukalah sedikit, ya. Kemudian satu lagi cerita lagi dibuka sedikit, sampai yang terakhir adalah seorang yang dia menginginkan gadis cantik sepupunya untuk berbuat zina dengannya. Lalu hingga satu ketika si perempuan ini memiliki hajat yang besar, maka dia harus hutang terhadap laki-laki ini. Maka berhutanglah dia. Kata laki-laki ini, sudah kamu tidak perlu bayar. Karena memang dia nggak mampu, orang miskin si perempuan ini. Lalu sudah kamu nggak usah bayar, tapi kamu harus layani saya. Nah, si perempuan tidak punya pilihan lagi. Maka ketika sudah di atasnya persis, si laki-laki sudah di atasnya perempuan ini, ya, betis sudah di atas betis, paha sudah di atas paha. Kemudian perempuan mengatakan, ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar perkataan takwa kepada Allah itu dari hati yang terdalam. Merasa subhanallah. Ya. Allah Maha melihat saya. Diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkataan itulah kemudian orang ini meninggalkan perempuan ini. Sudah di atasnya, ya. Tinggal berbuat saja, ditinggalkan oleh orang tersebut dan dibebaskan hutangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan lagi batunya hingga mereka bisa keluar dari dalam gua. Ini sikap apa? Sikap muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap-sikap ini ternyata bisa membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat.
Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga Allah di dalam kegelapan dan kesendirian, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat sekali. Naudzubillah kita dari perbuatan tersebut. Bahwa nanti kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, akan ada orang yang membawa kebaikan yang banyak sekali, yang sebesar gunung Tihamah. Ya, gunung Tihamah itu gunung di Jazirah Arabia yang sangat besar sekali. Ya mungkin gampangannya ya kita gunung Salak di sini. Bawa pahala yang begitu banyak, kebaikan begitu banyak sebesar gunung Salak. Ya. Lalu kebaikan tersebut, pahala tersebut hilang. Ya. Kenapa? Karena ketika dia dalam kesendiriannya, intahaka hurmatullah, dia akan menghancurkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takut lagi. Tidak ada rasa bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan manusia baik, ibadah, salat, puasa, ya. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, jangan sampai saya terjatuh seperti apa yang dia lakukan. Bagaimana sifat mereka? Jullana, siflana, sifatkan kepada kami siapa mereka itu?" Kata Rasulullah SAW, dia itu orang seperti kalian, manusia seperti kalian, menjaldatikum, ya, bukan orang lain, seorang seperti kalian. Kemudian dia bagian daripada kalian, dia adalah saudara-saudara kalian, ya. Tetapi ketika dia bersendiri, dia sudah tidak ada rasa lagi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia puasa, dia sholat, kata Rasulullah SAW. Dia pada malam harinya, bahkan pada malam harinya dia puasa, malam harinya dia sholat malam. Tetapi ketika dia menyendiri, dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Di depan orang, saya di sini misalnya ceramah, pinter saja ngomong, ya. Sholatnya seakan-akan baik, ya. Kemudian bicara tentang puasa, bicara tentang ini. Tapi ketika sendiri, tidak ada orang melihat, ya. Apalagi ini sekarang zaman HP seperti ini, ya. Wah, tidak ada yang melihat. Kita dengan HP saja tidak ada yang melihat. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, kejelekan yang bisa kita lakukan di situ. Ya, ketika sendiri, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang seperti ini membawa kebaikan yang begitu banyak, semuanya akan hilang hancur dengan sikap kita tidak mau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Jadi ketika sikap muraqabatullah itu ada, insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Di dunia kita akan mendapat kebaikan begitu banyak, di akhirat apalagi kita akan mendapatkan segala-galanya. Tetapi sebaliknya, ketika tidak ada sikap muraqabatullah, maka hancurlah kebaikan yang kita lakukan. Ya. Jadi jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini, kita harapkan ya kita lahir sikap muraqabatullah. Bukan hanya ketika kita berpuasa, tapi dalam sikap keseharian kita bisa lakukan itu, ya. Ketika kita mendapatkan amanah, ketika kita mengerjakan amalan-amalan yang lainnya, ibadah sholat dan sebagainya, kemudian ibadah sedekah semuanya, merasa bahwa kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sendiri, ya, di depan tidak ada orang sama sekali, sikap kita akan sama, menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan seperti kita berada di depan orang yang kita hormati, ya. Ketika kita berada di depan orang yang kita hormati, kita akan menjaga betul dengan sikap kita. Di depan presiden, ya, kakinya kita juga akan akan kita jaga betul, ya. Ketika kita sholatnya kita akan sebaik mungkin, ya. Ketika kita akan melaksanakan hal yang baik lah, kita akan laksanakan sebaik mungkin. Di belakang presiden pun kita akan seperti itu. Nah, sama perbuatan kita di depan orang, di belakang orang, di keramaian, di kesepian, ya, di dalam kamar, di luar kamar, perbuatan kita akan sama, dan itulah insya Allah lahir muraqabatullah. Ini yang diharapkan oleh kita, bahwa setelah kita berpuasa nanti, ya, hari ini kita berpuasa, nanti malam kita akan sikap yang sama. Setelah bulan Ramadan habis, kita masuk bulan Syawal, ya, dan seterusnya kita akan memiliki sikap yang sama. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala sikap muraqabatullah,
merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah, dan merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik, dan akhirnya tujuan daripada disyariatkannya puasa la'allakum tattaqun itu akan terwujud. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.